Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kira Ratmas. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya semester 5A, jurusan Sumber Daya Manusia. Dan di sini saya akan membuat video tentang mereview jurnal tentang membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan menganalisis abstraknya. Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Nah, untuk membangkit kembali kehidupan perekonomian masyarakat, Indonesia masih perlu mempersiapkan lahirnya generasi entrepreneur karena para entrepreneurship inilah yang akan menjadi penggerak pembangun ekonomi Indonesia. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Untuk membahas topik yang dikaji, kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil dari telaah pustaka menyimpulkan bahwa ketiga tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan dan pemerintahan mampu mendorong tumbuhnya tradisi entrepreneur pada masyarakat. Nah, di sini untuk pendahuluannya, entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkit kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Nah, di sini ada jiwa entrepreneurship sangatlah penting untuk kita miliki. Berikut beberapa alasan penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia. Yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Nah, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi penyakit sosial di masyarakat, meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah. Nah, yang kedua, metode. Nah, kita metode tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka untuk membahas topik yang dikaji. Untuk yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Nah, di sini dalamnya ada tradisi. Menurut Wikipedia, tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nah, di sini ada entrepreneurship. Nah, istilah entrepreneur pertama kali ditemukan oleh Richard Kahn pada saat melakukan penelitian tentang IQ entrepreneur. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang artinya berusaha atau mengusahakan. Dalam pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko dengan menciptakan produksi termasuk modal, tenaga kerja, bahan baku, dan dari usaha bisnis. Nah, untuk masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Nah, di sini untuk pembahasannya, setiap entrepreneurship atau kewirausahaan memberikan beragam definisi. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kegiatan entrepreneur. Terhadap banyak definisi tentang entrepreneurship yang secara garis besarnya, entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan menciptakan peluang ekonomi dan sebuah ide usaha baik skala kecil maupun skala besar. Nah, di sini ada membangun tradisi entrepreneurship. Nah, yang pertama, tradisi entrepreneurship dalam sebuah keluarga. Nah, untuk pendidikan berbasis entrepreneur, terus peranan pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur, terus ada entrepreneur dan peranannya dalam perekonomian. Untuk yang terakhir, kesimpulannya dari berbagai kajian pustaka yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Tidak dengan instansi, jiwa dan tradisi entrepreneur ini muncul
pada diri masyarakat. Nah, selanjutnya adalah pendidikan yang menggerakkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur. Nah, dengan kurikulum pendidikan yang berbasis entrepreneur, peserta didik dibiasakan berperilaku entrepreneur, sehingga tradisi ini membawa kebiasaan mereka untuk memilih profesi entrepreneur. Nah, sekian video yang bisa saya bikin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.